87 ke dalam cuka perdagangan sebanyak 50 ml, Ka-nya 1 kali 1/4 min 5, kadar 60%, berat jenis 0,2 gram per mililiter, ditambahkan butiran NaOH sampai pH-nya 5. Bila satu butir NaOH 10 mg, maka banyaknya NaOH yang diperlukan adalah, oke, ini agak mirip sama nomor 86 tadi, cuman bedanya kalau 86 tadi jadinya netral, tapi kalau 87 ini jadinya pH 5. Asam asetatnya atau cukanya sama ya, ada persen, ada berat jenis rho. M itu 10 dikali rho dikali persen per mr. Maka konsentrasi CH3COOH-nya 10 dikali rho-nya 0,2, persennya 60% per mr CH3COOH 60 juga. 60-nya dicoret, dapat 2 molar. pH 5. Ini adalah pH asam. Kita tahu CH3COOH ini asam lemah, NaOH basa kuat. Reaksi asam basa 3 kemungkinan ya. Bisa sama-sama habis, bisa asamnya yang sisa, bisa basanya yang sisa. Nah, kalau sama-sama habis, karena asamnya ini asam lemah dan basanya basa kuat, maka pH-nya pasti di atas 7. Nggak mungkin jadi pH 5. Kalau basanya yang sisa, pH basa juga di atas 7, nggak mungkin 5. Berarti kemungkinannya adalah asamnya yang sisa. Dan asam lemah sisa jadinya buffer asam. Kita buat reaksi biar hasilnya jadi buffer. Asam asetat harus sisa. CH3COOH plus NaOH jadi CH3COONa H2O. Mula-mula reaksi sisa. CH3COOH-nya 50 ml 2M. Biasa ya. Mol itu M dikali V, 50 dikali 2, 100 milimol. NaOH-nya belum ada, kita misalkan aja sebagai X. Dan tujuan kita biar NaOH-nya habis, CH3COOH-nya masih sisa. Maka yang bereaksi X, X, X. Ingat, reaktan berkurang, produk bertambah. Maka asam asetat sisanya 100 dikurang X. Natrium asetatnya X dalam satuan milimol. Ada asam lemah sisa, ada garam. Pakai rumus buffer asam. Konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam asetat yang sisa per mol natrium asetat atau mol ion asetatnya, CH3COO min-nya. Dan tinggal masukin aja pH 5 artinya H+ 10 pangkat min 5. Ka di soal 1 kali 10 pangkat min 5. Mol asam asetatnya 100 min X, ion asetatnya X. 10 pangkat min 5 boleh dicoret aja. Maka X sama dengan 100 min X, 2X sama dengan 100, X sama dengan 50 dalam satuan milimol. Maka NaOH-nya yang bereaksi adalah 50 milimol. 50 milimol ini berapa gram? Mol sama dengan gram per mr. Maka miligramnya NaOH 50 dikali mr-nya NaOH 40. 2000 mg. Padahal satu butir NaOH itu 10 mg. Berarti kalau 2000 mg berapa butir? 2000 kita bagi 10. 200 butir harusnya. Dan ya, gak ada jawaban lagi. 88. Reaksi reduksi propanal dengan H2 menggunakan katalis LiAlH4 diperoleh alkohol primer dioksidasi jadi aldehid
aldehid dioksidasi lagi jadi asam karboksilat. Alkohol sekunder dioksidasi jadi keton. Keton nggak bisa dioksidasi lagi. Dan alkohol tersier dioksidasi nggak bisa. Kebalikan oksidasi adalah reduksi. Berarti asam karboksilat direduksi jadi aldehid, aldehid direduksi jadi alkohol primer, keton direduksi jadi alkohol sekunder. Dan di sini adalah propanal. Propanal ini aldehid ya. Maka aldehid kalau direduksi, reduksi simbolnya pakai H, oksidasi simbolnya pakai O. Aldehid direduksi jadi alkohol primer. Ini ya, kebalikan dari oksidasi ini. Sebenarnya udah kelihatan sih langsung jawabannya. Cari yang alkohol primer, yang B. Tapi kalau pengen tahu reaksinya, propanal. Propa C-nya 3. Dan aldehid itu ada gugus fungsi CHO. Kasih H, direduksi pakai hidrogen dan katalis LiAlH4. Nah, reaksi kimia, bagian yang diserang adalah yang paling reaktif, gugus fungsi atau rangkap. Jadi tinggal diubah aja nih, dengan jumlah C yang sama, gugus fungsi aldehidnya diganti jadi gugus fungsi alkohol. C-nya sama 3, tapi gugus fungsinya jadi alkohol. Alkohol itu OH. H3, H2, H2. Nah, ini dia alkohol. Namanya 1-propanol. Yang B jawabannya. 89. Pembakaran C2H2STP sebanyak 4,48 liter dihasilkan kalor sebanyak 259,8 kJ. Ditanya delta H pembakaran C2H2 dalam per mol. Mol itu volume STP per 22,4. Maka 4,48 liter per 22,4. 0,2 mol ya. Dan delta H itu min kalor per mol. Berarti min 259,8 per 0,2 sama dengan min 1299 kilojoule per mol. Atau nggak perlu pakai tanda min, tapi teman-teman ingat, kalau menghasilkan kalor, itu sama aja dengan melepas kalor. Reaksi yang melepas kalor adalah reaksi exotherm. Exotherm itu delta H-nya minus. Kayak gitu aja. Jadi boleh nggak usah pakai tanda min, tapi ingat, melepas kalor itu exotherm. Exotherm tuh harus minus nilai delta H-nya. Jawabannya yang B. 90. Soalnya sama persis ya. Jawabannya B juga.